Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu yang lain masuk ya, kita mulai studio dulu. Untuk mulai pertemuan kita hari ini, kita ucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjut oleh tilawah, ya, mangga diwakil oleh satu orang. Edisi hari Jumat biasa Al-Kahfi ya, 1-10, mangga. Sama Afla, Ibu. Mangga Afla. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'lamuna as-solihati anna lahum ajran hasana makisina fihi abada wa yunzira alladzina qalu ittakhadallahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba fala'allaka bakhi'un nafsaka ala asarihim illam yu'minu bihadal hadisi asafa. Inna ja'alana ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala wa inna laja'iluna ma'alaiha sa'idan juruza am hasibatum anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba idza awal fityatu illal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah hatur nuhun Afla sudah membuka pertemuan kita hari dengan Al-Kahfi 1-10 ya. Semoga kita menjadi termasuk orang-orang yang terlindungi dari fitnah akhir zaman. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, hari ini lanjut ya untuk responsi ya. Jadi sampai nanti waktunya praktikum tiba, kita akan melakukan responsi dengan metode online ya, karena memang jadwalnya kan di hari Jumat pagi itu praktikum dan giliran sama angkatan 2022 ya. Jadi 2022 dulu yang pakai lab kimianya, nanti setelah UTS baru teman-teman yang praktik di lab kimia untuk praktikum analisis kimia. Untuk modul 2 ya, teman-teman sudah bisa lihat di layar ya. Dan teman-teman juga sudah dapat modulnya. Kita akan melakukan analisis kuantitatif ya dengan metode titrasi. Nah, untuk modul 2 ini kita akan coba melakukan titrasi asam basa ya
Teman-teman kan sudah melakukan titrasi asam basa di kimia dasar ya, dengan metode titrasi biasa. Nah, untuk modul 2 ini kita akan coba menggunakan metode yang berbeda, yaitu disebut potensiometri. Nah, apa itu potensiometri nanti kita akan bahas ya. Jadi untuk praktikum modul 2 ini tujuannya sebagaimana pada metode titrasi ya, yakni kita akan menentukan titik ekivalen ya, yang ditunjukkan dengan perubahan kuat potensial listrik yang terjadi antara elektroda pembanding dan elektroda pengukur. Nah, bedanya kan kalau titrasi biasa yang volumetri dengan metode indikator itu, titik ekivalen, teman-teman kan melihat perubahan warna indikator ya. Nah, kalau pada potensiometri ini kita nggak pakai indikator perubahan warna, tapi yang dilihat ada perubahan potensial listrik. Nah, nanti akan dilihat, oh ternyata perubahan potensial listrik juga bisa menunjukkan titik ekivalen. Kemudian tujuan yang kedua, kita mampu memahami penggunaan titrasi potensiometri untuk tujuan analisis. Ya. Nah, prinsipnya ya karena tadi berkaitan dengan perubahan potensial listrik, maka prinsip percobaannya adalah hubungan antara potensial sel kimia dengan aktivitas konsentrasi spesies elektroaktif yang terlibat dalam reaksi sel ya. Nah, kita bahas dulu teori singkatnya ya. Jadi pada suatu eksperimen analisis kuantitatif kita bisa melakukan pengukuran dengan dua metode ya. Pertama potensiometri langsung dan pengukuran atau pengukuran tunggal terhadap potensial dari suatu aktivitas ion yang diamati. Hal ini terutama diterapkan dalam pengukuran pH larutan air. Nah, yang kedua, titrasi langsung, ion dititrasi dan potensialnya diukur sebagai fungsi volume titran. Pengukuran potensial sel dapat digunakan untuk menentukan titik ekivalen potensial sel galvanik tergantung pada aktivitas spesies ion tertentu pada larutan sel. Nah, ini yang teman-teman mungkin bisa cermati ketika ada suatu larutan ya, asam atau basa, ketika dia di dalam air kan dia spesimennya berupa ion positif dan negatif ya. Ketika ada asam, misalnya itu ada H+ dan misalnya dan Cl, ketika HCl gitu, Cl-. Nah, dia kan memiliki muatan ion ya. Nah, muatan ion itu memiliki nilai potensial ya, yang nilai potensial ini berkaitan dengan jumlah spesimen yang ada di dalam larutan tersebut. Berarti dalam hal ini potensial sel ini berkaitan dengan jumlah ionnya atau berkaitan juga dengan konsentrasi. Sehingga hal ini bisa kita gunakan untuk mengukur keberadaan atau melihat jumlah dari suatu spesies atau spesimen sel gitu ya. Nah, titrasi potensiometri dilakukan dengan bantuan elektroda. Nah, ini yang jadi indikatornya ya, kalau masih bisa ada perubahan warna pada indikator. Nah, kalau titrasi potensiometri yang diukur adalah potensial sel. Nah, yang nilai potensial sel ini diukur oleh bantuan elektroda ya. Nah, si elektroda ini yang yang bisa menggambarkan berapa jumlah ion yang ada di dalam larutan ya. Kalau dalam pH meter atau voltmeter yang kita pakai buat ngukur yang dicelupkan ke dalam larutan, nah itu yang disebut elektrodanya ya. Oleh elektroda dibaca jumlah spesiesnya, spesimennya, lalu dikalkulasikan dan dikonversi dalam bentuk angka yang teman-teman lihat di layar seperti itu. Nah, dari proses titrasi ini penambahan titran ya, tetes demi tetes ini akan mempengaruhi jumlah spesimen yang ada di dalam Erlenmeyer gitu ya. Nah, ini diukur ya oleh elektroda setiap penambahannya dan akan membentuk suatu grafik potensial terhadap
volume pentiter yang ditambahkan. Ya. Jadi setiap penambahan titer ya yang ada di dalam buret, nanti kan ada perubahan jumlah H+ ya dan Cl- berkaitan dengan reaksi penetralan terhadap basa yang ada di dalam buret. Nah, ini akan berpengaruh terhadap nilai potensial ya yang ada di dalam titran ya di dalam Erlenmeyer. Nah, setiap penambahannya itu akan dicatat. Nah, nilai-nilai yang dihasilkan itu diplotkan ke dalam suatu grafik. Nah, akan menghasilkan grafik potensial. Nah, ini yang akan teman-teman lihat nanti di praktikum. Nah, grafiknya seperti apa? Nah, bagaimana menunjukkan titik akhir titrasinya? Nah, ya. Ada yang disebut pada penambahan tertentu ada kenaikan yang tajam ya di sekitar titik kesetaraan ya. Maksudnya ada satu momen di mana ketika kalian menambahkan 1 tetes ya titran, nilai potensial potensial yang ada di dalam potensial listrik ya, potensial saya yang ada di dalam si analitnya ya, yang ada di dalam Erlenmeyer-nya itu akan langsung melonjak tajam nilainya. Yang tadinya misalnya dari 3,5 gitu ya, ditambah 1 tetes, dia berubah langsung jadi 10 atau misalnya jadi 7 ya, jauh yang tadinya penambahannya cuma koma sekian, terus tiba-tiba ada peak tajam ya yang dihasilkan. Nah, itu yang disebut titik akhir titrasinya ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Ada itu. Oke ya. Jadi proses titrasinya teman-teman bayangkan sama seperti titrasi biasa, cuman bedanya yang dilakukan tidak melihat perubahan warna indikator karena kita tidak menambahkan indikator warna ya, tetapi yang kita amati adalah perubahan nilai potensial dari titran ya atau analit seperti itu. Nah, cara-cara potensiometri ini bisa kita gunakan kalau ada analisis yang bisa kita lakukan, tetapi indikator yang kita punya gitu ya tidak cocok dengan situasi atau sifat dari analit ataupun titrannya gitu ya. Misalnya di rentang yang berapa gitu ya si pH-nya yang bisa berubah pada titik akhir, tapi di stok misalnya indikatornya nggak cocok. Misalnya kita cuma punya fenolftalin, tapi di situ nggak bisa kita lihat amati dengan fenolftalin gitu ya. Kita pakai metode potensiometri. Atau misalnya sampel yang kita mau amati itu keruh ya. Nggak bisa kita amati dengan jelas warna perubahan indikatornya kalau misalnya sampelnya keruh gitu ya, dan tidak memungkinkan juga untuk dilakukan proses penjernihan gitu karena pasti akan ada perubahan sifat dari si analit tersebut. Nah, itu juga kita bisa gunakan dalam metode potensiometri ini. Itu ya. Nah, ini ada kurva dari perubahan potensial yang kita bisa dapatkan dalam proses titrasi menggunakan metode potensiometri ya. Ada 3 kurva, yang ketiga kurva ini kita dapat dari satu data yang sama tetapi dengan perbedaan perhitungan ya. Nah, ini kurva pertama ya. Nah, ini yang disebut lonjakan perubahan potensial ya. Ini adalah volumenya, volume titran ya yang kalian teteskan dari buret. Ini adalah nilai potensialnya ya. Jadi kalian tulis misalnya setiap penambah 1 mili berapa ya potensialnya. Kemudian 1 mili yang kedua, 1 mili yang ketiga, dan ada 1 titik misalnya di mili yang kelima misalnya ditambah dari 5 ke 6 gitu ya. Perubahan potensialnya jauh dari sini ke sini ya. Maka akan kita dapati grafik seperti ini dan kita bisa melihat titik ekivalen ya. Kita dapatkan dari 2 garis lurus ya, dari basic 2 garis lurus ya, kita tarik dari atas dan bawah, kemudian kita bagi 2 ya, kemudian kita bagi 2 tepat di tengah, kemudian tarik ke bawah. Nah, di sini adalah titik ekivalennya ya. Titik ekivalennya di sini kita tarik ke bawah dan didapatlah volume titik ekivalen seperti itu.
Nah, bagaimana kita mendapat grafik kedua dan ketiga, kita lihat di bawah ya. Nah, jadi titrasi bisa kita hentikan bila penambahan titran tidak lagi menyebabkan perubahan potensial. Ya, kalau kita lihat di grafik ini, ketika sudah melewati lonjakan perubahan potensial, maka grafiknya akan melandai dan akan stop di satu nilai potensial ya. Nah, itu sudah nggak usah lagi dilakukan titrasi, cukup selesai di situ. Nah, kita baru plotkan nilai potensial terhadap volumenya di dalam grafik dan kita bisa mulai menentukan nilai titik ekuivalennya dengan metode seperti ini ya. Ya, jadi titik ekuivalen titrasi didapat dengan pembuatan kurva titrasi ya, seperti tadi di atas. Ya, reaksi yang bisa kita gunakan untuk melakukan titrasi potensiometri ini ada dalam reaksi pembentukan kompleks ya. Jadi nggak cuma titrasi asam basa gitu, titrasi kompleksometri juga bisa, titrasi pengendapan dan redox. Jadi yang ada melibatkan reaksi antar ion-ionnya ya. Pada reaksi pembentukan kompleks dan pengendapan, endapan yang terbentuk akan membebaskan ion terhidrasi dari larutan. Umumnya digunakan elektroda Ag dan Hg. Nah, jadi untuk setiap jenis titrasi, maka menggunakan elektroda yang sesuai ya. Reaksi neutralisasi pada titrasi asam basa bisa diikuti dengan elektroda indikator gelas ya. Bisa dipakai dalam pH meter ya. Seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam prosedur ya. Jadi prosedur yang akan kita lakukan ya. Jadi mix sebenarnya. Jadi biar teman-teman bisa melakukan dua macam metode titrasi ya. Ada titrasi biasa dengan menggunakan indikator warna dan titrasi potensiometri ya. Jadi di sini juga bahan-bahannya juga ada bahan-bahan untuk indikator warnanya, fenolftalin ya. Kemudian alatnya ada alat potensiometri. Ini kita ganti menggunakan pH meter ya, karena yang kita lakukan adalah titrasi asam basa ya. Lalu magnetic stirrer ya kalau ada, kalau enggak juga diaduk biasa aja. Kemudian buret, alat-alat gelas. Nah, bahannya asam oksalat kita pakai buat larutan baku primer, aquades, fenolftalin, NaOH ya 0,1 normal. Nah, jadi dari prosedurnya seperti biasa teman-teman buat dulu larutan-larutan yang diperlukan. Yang pertama larutan baku primer atau pertama. Ya, kita pakai asam oksalat 0,1 normal sebanyak 50 mili ya. Di sini ditimbang 0,315 gram ya asam oksalat. Nah, ini udah dihitung bagi sejumlah tertentu ya yang digunakan sehingga asam oksalatnya 0,1 normal pada volume 50 mili. Masukkan ke dalam lampu ukur ya. Kemudian dilakukan dalam tahapan yang hati-hati dan analitis ya. Jadi bilas aluminium foil bekas nimbang asam oksalatnya gitu ya, untuk menghindari ketertinggalan butir-butir asam oksalat kecil gitu ya, sehingga yang ditimbang dan yang masuk ke dalam lampu ukur itu tepat sama gitu ya. Ini untuk menghindari galat pada pembuatan larutan ya. Lalu tambahkan aquades sampai kira-kira setengah bagian ya. Jadi jangan dulu dipenuhkan. Jadi dihomogenkan dulu baru ditambah sampai batas atas ya, batas volume 50 ketika si larutan yang awalnya itu sudah larut dulu dengan sebagian volume yang kita tambahkan. Bang, jauh banget. Oke. Setelah semuanya larut, ya tadi lalu ditambahkan sampai tanda batas ya. Setelah sampai tanda batas baru dikocok ya
sampai homogen ya. Baru itu merupakan asam oksalat 0,1 normal. Sebagai titernya kita menggunakan NaOH 0,1 normal ya. Prosedurnya sama. NaOH yang timbang 0,2 gram ya, tidak seteliti dari asam oksalat karena kan nanti ada proses NaOH tidak seanalitis di lautan baku primer ya, karena dia sifatnya adalah lautan baku kedua yang nanti jumlah atau konsentrasinya akan diukur dengan tepat ketika proses standarisasi ya. Kemudian dilarutkan dalam air bebas karbonat ya, jadi airnya dipanaskan dulu. Nah, berarti kalau seperti itu teman-teman dahulukan membuat larutan aqueous yang tanpa karbonat ini ya, memanaskan dulu biar nanti pas prosesnya tidak lama menunggu. Kemudian dilarutkan dengan air ya 20 ml dalam beker gelas, enggak dalam buret namanya labu ukur ya. Jadi tidak perlu dalam labu ukur. Ya, dilarutkan perlahan sampai volumenya 50 ml seperti itu. Kalau sudah ada larutan baku primer dan sekundernya, kita standarisasi dulu si NaOH-nya ya. Distandarisasi dulu. Nah, kalau proses standarisasi kita pakai metode biasa aja ya. Pakai metode indikator. Seperti biasa, larutan asam oksalat di pipet 10 ml, pakai pipet volume, lalu ditetesi fenolftalin, kemudian dititerasi dengan NaOH ya, perlahan sampai mendekati titik akhir, warna larutan asam oksalatnya berubah jadi pink pudar. Nah, kemudian dicatat volume NaOH yang digunakan, dan kita bisa menghitung berapakah konsentrasi NaOH sebenarnya yang kita buat ya, yang di atas ini, untuk kita gunakan sebagai standar dalam melakukan titrasi selanjutnya, seperti itu. Metode titrasi standarisasinya kita lakukan dua kali ya, duplo, atau misalnya kalau datanya kurang bagus kita lakukan 3 kali ya, sehingga kita bisa mengambil 2 nilai yang paling bagus ya, sehingga hasilnya presisi dan akurat seperti itu. Nah, setelah kita melakukan standarisasi NaOH ya, baru kita masuk ke metode potensiometri ya. Sampelnya adalah HCl ya, atau asam klorida, atau tergantung nanti di lab kalian dikasih sampelnya apa. Ingat ya, berarti hasil nilai titrasi kalian itu sangat berkaitan dengan baik atau tidaknya kerja kalian di lab ya. Nanti akan Ibu ukur berapa banyak simpangan atau galat yang kalian hasilkan ya. Semakin kecil galatnya berarti semakin bagus hasil titrasinya ya. Jadi hati-hati gitu ya, dari proses pembuatan larutan baku primer, kemudian larutan baku sekunder ya. Kalau misalnya dari atasnya galatnya udah gede, makin ke bawah akan makin besar nilai errornya. Begitu ya. Nah, untuk proses potensiometri, sampelnya HCl ya. Nanti HCl-nya berapa konsentrasinya? Ya kita nggak tahu ya. Itu yang harus kalian cari ya. Lalu dibersihkan ya buretnya. Kalau tadi udah ada NaOH berarti ya udah, berarti nggak, ini di skip ya. Lalu pasang elektroda pada pH meter ya. HCl 10 mili, kemudian larutan yang akan dititrasi disiapkan yaitu 10 mili sampel HCl ya. Kemudian baca potensial awal atau pH awalnya. Nah, berarti setiap penambahan 1 mili kita tambahkan 1 mili NaOH, kemudian aduk, lalu baca perubahan potensial atau pH-nya. Setelah itu
setelah si pH meternya menunjukkan nilai yang konstan, dicatat, kemudian tambahkan lagi NaOH-nya 8 langkah ke depan dengan setiap penambahannya adalah 1 mili, ya. Setiap 1 mili dikocok, lalu diukur pH meternya oleh pH meter, berapa pH-nya dicatat. Sampai 8 kali penambahan atau misalnya lebih kalau misalnya belum menemukan lonjakan pH, ya. Setelah itu kalau sudah ada lonjakan pH dan ada penambahan beberapa mili, tidak ada lagi perubahan pH, teman-teman buat kurva titrasinya, ya. Nah, titrasi diulangi dengan mengurangi laju penambahan larutan, terutama pada mendekati titik ekivalen, ya. Karena kita gunakan 2 kali titrasi, pada titrasi yang pertama kita kan sudah punya ada gambaran, ya. Ada gambaran di titik keberapa dia mengalami lonjakan pH atau potensial. Nah, di situ teman-teman ketika titrasi yang kedua, misalnya lonjakannya di volume 5 ke 6, ya. Nah, di volume 4 itu kita bisa mengurangi volume penambahannya. Misalnya di 4 ke 6 atau 4 ke 6,5 kita tambahkan setiap 0,5 mili. Ya, jadi sedikit-sedikit biar apa? Biar kita dapat nilai atau angka grafik yang lebih bagus ketika diplotkan dalam grafik seperti itu, ya. Misalnya di 4, nah ya yang percobaan yang keduanya 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7 gitu. Nah, di situ ya penambahannya jadi enggak tiap mili tapi tiap 0,5 mili. Seperti itu biar kita dapat nih bentuk grafik yang lebih baik, ya. Kalau sebetulnya makin banyak data di sekitar titik lonjakan akan semakin bagus, ya. Tapi khawatirnya lama, mungkin kita dikurangkan di 0,5 saja gitu, ya. Begitu. Ke gambar nggak cara kerjanya? Kebayang nggak? Lumayan Ibu, terbayang. Nah, ya. Nah, tadi nah, ini ya. Data yang tadi kita masukkan ke dalam grafik, ya. Grafik, pilih 10 data yang dapat memperlihatkan 8 data volume titran sebelum loncatan, ya. Makanya yang dimasukkan data yang paling baik, ya. Dan minimal 2 data sesudah loncatan, ya. Jadi 8 data sebelum loncatan, ya berarti ada 8 penambahan volume, ya, sebelum loncatan pH, dan 2 data setelah loncatan pH. Misalnya tadi loncatannya di 5,5 sampai 6. Nah, berarti masukkan lagi 6,5 dan 7 mili, ya. 2 data setelah itu. Jadi nanti grafiknya ada yang landainya kelihatan di bagian atasnya. Kalau cuma satu nanti nggak bisa ngukur landainya yang mana, ya. Di sini. Nanti kan kita bentuk grafiknya, insya Allah akan seperti ini, ya, kalau data kalian bagus. Kalau enggak ya mungkin di luar bentuk ini, ya. Nah, data yang pertama itu akan seperti ini bentuknya. Jadi ada 8 data 8 data pertama itu di sini, ya. Di bawah ini akan membentuk sedikit agak rendah tapi agak peningkatan gitu, ya. Nah, di sini ini 8 data. Nah, kemudian ada lonjakan kan di sini. Nah, di sini ada 2 data. Ya. Setelah ini 2 data lagi. 1, 2, ya. Ini berubah pH, ya. Jadi ini bisa potensial, bisa pH. Tapi karena kita pakainya tadi pH meter, ya, kita dan modelnya model pH gitu, ya. Kita bisa merubah nilai nya berapa, misalnya ini 0, ininya berapa, kemudian kalau ininya 1 mili, ininya berapa, ya, ininya 2 mili, ininya berapa, gitu, ya. Kebayang ya cara ngisinya, ya. Lalu ada di tabel kedua, tabel 1,
ketiganya ya. Ini ada delta E per delta V. Ya, delta E per delta V ini akan bentuk grafik seperti ini. Nah, delta E per delta V terhadap V ya. Nah, nanti hasilnya akan bentuk suatu loncatan seperti ini. Ini pun didapat dari literasi yang lain? Enggak, ini dari literasi yang sama ya, cuman datanya, plotnya adalah delta E per delta V terhadap V ya. Kalau ini kan E terhadap V, kalau ini mah delta E per delta V terhadap V. Nah, dari grafik yang kedua, kita akan lebih mudah menentukan titik ekuivalennya, yaitu dilihat dari puncak ya, puncak grafiknya ya, puncak grafiknya dari ini apa ya disebutnya, garis miring dari puncak gitu ya, ditarik kedua sisinya, kemudian akan menemukan titik potong. Nah, titik potongnya ditarik ke bawah, tarik lurus, akan menemukan titik ekivalen. Ibu nanti titik ekivalennya beda-beda. Nah, ini akan menunjukkan ya hasil yang sama sebetulnya. Metode ini dilakukan misalnya ini masih agak sulit ya menemukan data yang kedua, data E per data V dibandingkan terhadap volume terang. Nah, makanya di sini ada ya, delta E itu apa? Delta E itu adalah selisih pH pertama dan kedua dibagi delta V, berarti selisih dari volume pertama dan kedua ya, seperti itu. Ini yang 2 dikurangi 1 ya, dikurangi E-nya yang 2 ya. Data yang ketiga akan bergrafik seperti ini ya. Grafiknya seperti memotong titik ekuivalennya ya. Grafiknya adalah delta kuadrat E per delta V kuadrat terhadap mililiter ya. Kalau yang tadi kan delta E per delta V, ini mah dikuadratkan si deltanya teh ya. Diakarkan dikurangkan dulu lalu dikuadratkan berapa hasilnya ya. Seperti itu. Nah, grafik yang dihasilkan akan seperti ini. Titik ekivalennya juga akan menunjukkan titik ekivalen yang sama. Bedanya ini langsung terpotong oleh grafiknya ya. Jadi langsung terlihat grafik di grafik titik ekivalennya berapa ya, udah di sini nih. Ini titik ekivalen. Nah, grafik 1, 2 dan 3 akan menunjukkan titik ekivalen yang sama sebetulnya. Ya. Contoh perhitungannya ya, bisa teman-teman lihat dan seterusnya. Buatlah grafik yang menyatakan hubungan E kuadrat terhadap V dan delta kuadrat pH terhadap V ya. Kemudian kita bisa menentukan titik ekivalen ya berdasarkan grafik yang kalian buat. Seperti itu. Kalau udah dapat titik ekivalen, berarti langkah selanjutnya teman-teman bisa ngukur ya berapa konsentrasi dari HCl yang tadi kalian literasi ya. Titik ekivalennya kan berapa volume NaOH-nya. Berarti kita dapat VNaOH, terus lalu dapat NaOH-nya kan yang dari standarisasi, kemudian volume HCl yang kalian literasi berapa. Nah, nilai N-nya yang kalian tentukan dari HCl dari hasil literasi tersebut. Bisa ditangkap bagaimana kerja potensiometri ini? Ada yang ditanyakan? Ibu, mohon maaf boleh diulang kembali tentang
Apa penentuan titik ekivalen yang grafik pertama? Nah, ini ya. Grafik pertama ini adalah, ini harusnya di sini ya, nempelnya ya, di basic yang bawah. Jadi titik ekivalen yang pertama itu, tarik garis lurus yang dibentuk dari grafik yang basic bawah ya, yang landai pertama. Kemudian tarik juga garis lurus yang dibentuk dari landai yang kedua, ya. Lalu dipotong pada titik tengah ya, seperti ini. Di tengah-tengah ini akan menghasilkan titik ekivalen ya. Jadi ini ditarik garis lurus lagi. Nah, kemudian diukur tengah-tengahnya. Nah, kemudian titik tengahnya itu ditarik ke bawah, itulah titik ekivalennya. Begitu. Untuk garis ke bawahnya, Bu, gimana? Yang ini? Bukan yang miring. Ini? Iya. Ini itu adalah garis yang harusnya ini ya, yang nempel ke sini ya. Seperti itu. Yang garis yang ke bawahnya itu adalah garis yang bersinggungan dengan sisi miring yang ini. Oh iya, Bu. Terima kasih. Iya. Ada lagi? Oke ya, nanti buat grafiknya kalian boleh bikin di grafik di kertas milimeter block ya. Kalau mau langsung hitung, tapi kalau misalnya di laporan bisa disertakan grafik yang kalian bikin di Excel misalnya ya, biar lebih rapi. Boleh seperti itu ya. Jadi nanti pas praktikum kalian bawa milimeter blocknya ya, biar bisa bikin grafiknya. Kalau milimeter block kan di garis-garisnya udah per mili ya. Jadi kalian lebih teliti bikin grafiknya. Pernah lihat milimeter block? Tahu nggak kertas milimeter block? Buku kotak-kotak, Bu. Kotak-kotak tapi yang per mili, si kotaknya itu lebih rapat. Bukan yang kotak-kotak yang per apa namanya? Ada yang per setengah senti. Kita lihat milimeter block. Kenapa dia selalu ikut? Di sini aja. Nah, yang kayak gini ya. Nah, kertas seperti ini. Kelihatan nggak sih sama teman-teman? Kelihatan, Bu. Nah, yang kayak gini kan ini setiap garisnya itu kan setiap 1 mili ya. Jadi lebih rapat garisnya teh. Ada yang jual bisa di fotokopian. Itu ya. Ada yang mau tanyakan lagi? Secara prinsip mengerti nggak cara kerjanya? Halo, teman-teman. Ini nggak hadir semua ya, cuma 22. Pada kemana?
Ibu Terus yang Silva kedua? Zoom-nya bareng Hana. Iya. Oh iya. Silva sama Hana. Terus siapa lagi? Berarti 23 ya. Sisanya 3 orang lagi kemana nih? Udah pada isi absen? Udah, Bu. Udah Ibu. Coba saya cek siapa aja yang sudah isi. Hari ini tanggal 21 ya. Hana, Aflah, Nai, Nur, Haifa, Elina, Azhar, Siti Fatimah, Muhammad Nasib, Saiful, Muhi, dari 47 ke 68. Berapa tuh? Baru 21 orang ya. Berarti ada 5 orang lagi nih yang belum absen. Respons itu wajib ya teman-teman. Nggak boleh bolos. Kecuali sakit. Oke deh, kalau nggak ada yang ditanyakan, udah berarti ya responsinya. Nggak ada yang tanyakan lagi? Betulan? Sudah mengerti? Sudah cukup, insya Allah. Oke, kalau sudah, terima kasih atas kehadirannya teman-teman hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan praktikum nanti dengan baik dan lancar dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup ya responsi hari ini dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahalazim, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, wabarakatuh. Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Terima Iya, kasih. sama-sama.